Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irman Nurhali, peserta Latsar CPNS Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, gelombang 2 dari kelas A7 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Learning Journal Agenda 4 yang dikaitkan dengan materi sebelumnya di Agenda 1, Agenda 2, dan Agenda 3. Di mana ketiga agenda tersebut memiliki benang merah antara satu dengan yang lain, yang pada intinya yaitu ASN dituntut untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada agenda 1, ASN dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, serta kemampuan kritis dalam menganalisa isu di lingkungan sekitar. Pada agenda 2, ASN diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai aneka dalam menjalankan tugasnya, guna terciptanya pelaksanaan manajemen ASN yang baik, pelayanan publik yang prima, serta kolaborasi melalui whole of government yang telah dipelajari pada agenda 3. Berkaitan dengan agenda 4, terkait dengan aktualisasi dan habituasi, ASN diharapkan mampu mengimplementasikan materi-materi yang telah dipelajari pada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 melalui suatu rancangan aktualisasi guna melakukan perbaikan di lingkungan kerja masing-masing. Habituasi secara sederhana adalah pembiasaan atau penyesuaian pada suatu hal. Habituasi merupakan suatu proses pembelajaran non-asosiatif yang tergolong proses pembelajaran dasar, yakni pada saat stimulus diberikan secara terus-menerus, maka respon yang dihasilkan akan mengalami penurunan. Selanjutnya, untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di lingkungan kerja, ASN dituntut agar dapat menerapkan konsep aktualisasi. Dengan alur rancangan aktualisasi mulai dari identifikasi isu, deskripsi isu, menetapkan core isu, menentukan penyebab core isu, hingga mengusulkan gagasan kreatif pemecah core isu. Rancangan aktualisasi yang saya buat yaitu terkait optimalisasi pelayanan pinjaman daerah melalui aplikasi Simanda. Hal ini saya tentukan sesuai dengan alur rancangan aktualisasi. Yang pertama yaitu dimulai dengan melakukan identifikasi isu. Identifikasi isu dilakukan dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan atasan terkait. Selama menjalankan tugas di Subdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, terdapat beberapa isu yang saya usulkan untuk dimasukkan ke dalam alur rancangan aktualisasi, yaitu yang pertama, isu terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan pinjaman daerah yang berjalan belum optimal. Yang kedua, isu terkait proses pengajuan pinjaman daerah yang kurang efisien. Yang ketiga, isu terkait proses analisis dokumen usulan pinjaman daerah yang kurang efektif. Berdasarkan hasil identifikasi ketiga isu tersebut, kemudian saya melakukan deskripsi isu dengan melampirkan data, fakta pendukung, dampak, serta keterkaitan isu dengan materi di agenda 3. Adapun hasil deskripsi isu pertama yaitu diketahui bahwa proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pinjaman daerah yang berjalan belum optimal dikarenakan pemerintah daerah kurang patuh dalam melaporkan posisi kumulatif pinjaman daerah kepada Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, berdasarkan informasi dari Kepala Subdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, diketahui bahwa saat ini rekap data monitoring dan evaluasi di Subdit sudah lama tidak ada atau tidak terupdate. Subdit Pinjaman hanya melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan dokumen fisik dari pemerintah daerah. Dengan kata lain, monitoring dilakukan tergantung dari informasi pemerintah daerah. Yang kedua, hasil dari deskripsi isu yang kedua yaitu terkait proses pengajuan pinjaman daerah yang kurang efisien, diketahui bahwa saat ini pengajuan pinjaman daerah masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus bolak-balik ke Kementerian Dalam Negeri untuk melengkapi dokumen pinjaman daerah. Deskripsi isu yang ketiga yaitu terkait proses analisis dokumen usulan pinjaman daerah yang kurang efektif. Proses analisis dokumen usulan pinjaman daerah berjalan kurang efektif dikarenakan
karena kurang seragamnya kertas kerja serta format penulisan surat pertimbangan daerah di Pegawai Subdit Pinjaman dan Obligasi Daerah. Adapun dalam proses analisis pengajuan usulan pinjaman daerah, terdapat beberapa macam dokumen analisis yang meliputi: 1. Dokumen checklist pinjaman daerah. Yang kedua, kertas kerja analisis pinjaman daerah yang terdiri atas beberapa lembar. Yang ketiga, nota dinas direktur ke Direktur Jenderal. Yang keempat, nota dinas Direktur Jenderal ke Menteri Dalam Negeri. Yang kelima, surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri ke pemerintah daerah. Yang keenam, nota dinas dan surat paraf koordinasi dari Dirjen Keuangan Daerah ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Yang ketujuh, nota dinas surat paraf koordinasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan identifikasi dan deskripsi ketiga isu tersebut, selanjutnya saya melakukan penetapan core isu dengan menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Metode ini dilakukan dengan menggunakan penilaian scoring pada setiap isu berdasarkan 3 indikator USG tersebut. Dari hasil tapisan isu menggunakan metode USG tersebut memperlihatkan bahwa isu kedua, yaitu terkait proses pengajuan pinjaman daerah yang kurang efisien, menempati peringkat 1 dengan skor 13. Kemudian disusul oleh isu terkait monitoring evaluasi dan pelaksanaan pinjaman daerah yang berjalan belum optimal, berada di posisi kedua dengan skor 11 poin. Di posisi terakhir, yaitu proses analisis dokumen usulan pinjaman daerah yang kurang efektif, berada di posisi ketiga dengan skor 10 poin. Berdasarkan hasil tapisan isu tersebut, kemudian dibuat rumusan masalah, yaitu kurang efisiennya proses pengajuan pinjaman daerah di Subdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sampai dengan pertengahan tahun 2021. Selanjutnya saya menentukan penyebab core isu dengan menggunakan diagram fishbone. Tujuannya untuk mencari akar permasalahan penyebab utama dari kurang efisiennya proses pengajuan pinjaman daerah di Subdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Saya menggunakan kategori 5M dalam diagram fishbone, yaitu material, method, mesin, man, and melee atau lingkungan. Yang pertama terkait material, disebabkan oleh adanya dokumen persyaratan pinjaman daerah yang salah, dokumen tidak lengkap, serta kertas kerja yang banyak dan beragam. Kategori yang kedua terkait metode, disebabkan oleh adanya aturan terkait pinjaman daerah yang belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah daerah, serta belum adanya SOP terkait pelaksanaan pinjaman daerah. Yang ketiga, kategori mesin, disebabkan oleh adanya sistem yang masih manual, di mana diketahui selama ini pelaksanaan pinjaman daerah menggunakan prosedur manual dikarenakan tidak adanya sistem. Yang keempat, terkait man, disebabkan oleh adanya human error, misalnya ketelitian, serta proses analisa yang lama di internal subdit dikarenakan banyaknya kertas kerja. Dan yang terakhir terkait mili atau lingkungan, disebabkan oleh jarak dan kesiapan Pemda dalam menyiapkan dokumen dalam mengajukan persyaratan pinjaman ke Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan analisis faktor penyebab isu tersebut, diketahui bahwa kurang efisiennya proses pengajuan pinjaman daerah dikarenakan selama ini proses layanan masih dilakukan secara manual, dan keberadaan sistem tentunya sangat diperlukan karena akan mempengaruhi layanan di internal subdit pinjaman. Saat ini, subdit pinjaman daerah dan obligasi daerah sudah memiliki aplikasi Simanda. Namun aplikasi tersebut belum pernah digunakan, dikarenakan tools aplikasi belum dapat memenuhi kebutuhan subdit dalam membuat surat pertimbangan pinjaman daerah. Oleh karena itu, melalui aktualisasi rancangan ini, saya mengusulkan gagasan kreatif berupa perbaikan aplikasi Simanda, aplikasi Sistem Informasi Pinjaman Daerah. Tujuannya untuk mengoptimalkan layanan pinjaman daerah di subdit pinjaman.
Jika perbaikan Simanda dilakukan, maka tidak hanya menyelesaikan masalah dari sisi mesin, tetapi juga dari sisi material, metode, bahkan mili. Karena apabila menggunakan sistem, Pemda tidak perlu bolak-balik ke Kementerian Dalam Negeri untuk melengkapi dokumen persyaratan pengajuan pertimbangan pinjaman daerah. Sehingga proses pengajuan pinjaman daerah lebih efisien melalui Simanda. Demikian terkait Learning Journal Agenda 4 yang saya kaitkan dengan tugas-tugas sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.